Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Lastri. Wakil pimpinan KPK periode 2007-2011 yakni Muhammad Yassin mengklaim ini mendapatkan informasi bahwa Hasto justru sudah berada di luar negeri. Hasto Kristianto mengaku tahu benar apa yang harus dia hadapi ketika dia menyalakan sumbu dari bom yang kapan-kapan bisa saja meledak. Dengan menuduh Pak Jokowi, menuduh Pak Listio Sigit, menuduh kecurangan ini, kecurangan itu, ya kan? Dia siap, dia akan menerima akibatnya dan sekarang terbukti. Dia harus menerima akibat itu. Ketika KPK mentersangkakan dia karena terseret kasus penyuapan dari Harun Masiku ex kader PDIP. Sampai-sampai ini Deddy Sitorus mengatakan, ini Mas Hasto, Pak Hasto ini udah tahu kok bakal seperti ini. Bahkan dia sudah menitipkan keluarganya kepada saya. Sudah siap ya. Udah siap pokoknya, meninggalkan semuanya udah siap. Jadi alat politik. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Lastri. Asri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke, clear. Ya kita saling nitip, saya bilang. Kita kan nggak tahu nih siapa yang mau diambil. Karena teman-teman semua sudah diancam. Kalau ngomong awas, kalau ngomong awas. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang nggak ada masalah, harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Ya itu Anda tanya Harun Masiku. Ya, karena tidak ada urusannya partai, apalagi sekjen di situ. Apa urusannya? Ini kepentingan orang per orang dan ada comblangnya. Kita nggak tahu karena Harun Masikunya kabur. Harun Masikunya nggak pernah bisa ditanya. Saya tanya Anda, ya masa iya juga partai nyuruh orang nyuap? Anda itu kan insinuasinya kayak begitu. Jadi alat. Oke. Masih kekeh memandang atau berargumen bahwa Pak Sekjen tuh nggak salah kok. Kalau benar ini soal suap-suap Harun Masiku ke komisioner KPU Wahyu Setiawan, itu urusan Harun Masiku, tuh kan. Cuci tangan sekarang. Kita jadi agak bingung gitu. Ketika Ibu Megawati mengatakan kalau ada kader saya yang dipanggil KPK, kalau ada kader saya dipanggil polisi, saya akan temuin KPK, saya akan panggil Kapolri. Itu kasusnya kalau misalkan yang dipanggil tuh Hasto Kristianto atau siapa nih, orang-orang terdekatnya lah. Tapi kalau Harun Masiku, itu urusan Anda, saya nggak ikutan. Kok gitu? Pilih-pilih berarti, tidak semua kader Bu ya. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Ini untuk membalas atau seperti apa nih, Bang Guntur? Enggak, kita akan bicara soal pemberantasan korupsi. Ya, kita akan membicara pemberantasan korupsi itu harus konsisten. Jangan hanya tebang pilih, jangan hanya tajam kepada PDI Perjuangan, kepada Sekjen PDI Perjuangan, tapi tumpul kepada kasus yang lain. KPK baru menggeledah kantor Bank Indonesia dan menetapkan 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat. Pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok bisa yang namanya tersangka itu diralat? Oke, ini sudah mulai serangan balik nih dari kubu Hasto Kristianto. Kata Guntur Romli, ya kan, orang PDIP mengatakan Hasto Kristianto tuh sekarang lagi jadi konten kreator. Sudah nyiapin beberapa video di mana Hasto menjelaskan kasus per kasus yang dia tahu, dia punya data, dia punya bukti katanya.
Dimana kalau puluhan video ini bisa bocor atau dirilis ke publik, itu bakal bikin geger publik. Kalau saran saya, rilis Pak Hasto. Tolong video-video yang Anda buat itu tolong dirilis. Ya kan? Jangan sampai cuman dijadiin judul-judul aja. Mungkin judul video ini juga begitu. Pak Hasto Kristianto punya koleksi puluhan video yang bisa bikin geger seluruh Indonesia, berisi data-data dan bukti-bukti korupsi elit-elit politik Indonesia misalkan. Jangan sampai cuman dijadiin clickbait para konten kreator. Saran saya Pak Hasto, rilis. Tapi lebih daripada itu, pertanyaan sekarang adalah ketika Pak Hasto sudah dijadikan statusnya sebagai tersangka, pertanyaannya adalah Pak Hasto kemana sekarang? Kan di kediaman beliau sudah tidak ada, kata kayak ada pasukan gitu ya, kayak ada pasukan dari PDIP yang menjaga kediaman Pak Hasto. Katanya Pak Hasto tidak di rumah, katanya lagi liburan keluar kota sekeluarga katanya. Oke, jadi sebelum ngancem serangan baliknya pakai video-video ini, Pak Hasto ada di mana sekarang? Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap kediaman Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto di Margahayu, Bekasi Timur di Jawa Barat ini dijaga ketat oleh pihak keamanan internal. Tim TV One sempat berusaha mendatangi kediaman Hasto yang berada di perumahan Villa Taman Kartini, Margahayu, Kota Bekasi. Di rumah pribadi Hasto ini tak terlihat banyak aktivitas. Yang nampak hanyalah penjagaan dari pihak keamanan internal. Tim kami bahkan dilarang mengambil gambar di sekitar kediaman tersangka Hasto. Pihak keamanan berbaju preman ini mengaku berasal dari satuan tugas bernama Cakra Buana. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Hasto memang masih menjadi misteri dan belum diketahui lokasi keberadaannya. Nggak boleh, Mbak. Iya, saya izin video untuk kantor sekalian. Tidak boleh. Nggak, nanti saya mau izin live report buat kabar siang. Kan di sini nggak boleh. Rencananya bolehnya di mana ya, Pak? Ya, yang penting untuk area di sini nggak boleh. Mbak mau kode di belakang atau mau di depan situ ya tidak masalah. Yang penting untuk area di sini. Berarti Bapak dari... Saya koordinator Satgasnya, Cakra Buana. Cakra Buana ya? Oke, punten Pak. Berarti di depan untuk aja ya? Area ini tidak boleh. Oh, berarti tapi ambil VT aja boleh nggak Pak? Sosok keberadaan Hasto Kristianto menjadi misteri sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap buronan Harun Masiku. Hingga kini pemirsa tak ada yang mengaku mengetahui keberadaannya. Wakil pimpinan KPK periode 2007-2011 yakni Muhammad Yassin mengklaim ini mendapatkan informasi bahwa Hasto justru sudah berada di luar negeri. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto belum juga menampakkan diri. Sejumlah informasi menyebutkan Hasto tengah berlibur bersama keluarga di luar kota saat status hukumnya ditetapkan KPK pada Selasa 24 Desember lalu. KPK di bawah kepemimpinan Ketua yang baru, Setio Budianto, memang mengembalikan metode pengumuman status tersangka seperti pada rezim-rezim awal KPK terbentuk, yaitu tersangka diumumkan saat surat perintah penyidikan dikeluarkan. Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yassin menyebut KPK sebenarnya punya opsi untuk menahan atau tidak saat seseorang dijadikan tersangka. Sejauh ini memang belum ada penahanan untuk Hasto Kristianto. Namun Yassin mendesak KPK segera menuntaskan penyidikan terhadap tersangka Hasto karena menurut informasi yang ia terima, Hasto justru sudah berada di luar negeri. Waduh, Harun Masiku jilid 2 dong berarti. Pak Hasto ikutan kabur ini. Jangan sampai ini. Apakah KPK terlambat ya melakukan penyidikan atau terlambat melakukan atau mengeluarkan informasi pencekalan ke luar negeri kepada Pak Hasto dan juga Yasona Lauli? Karena ada informasi yang mengatakan bahwa Pak Hasto sudah di luar negeri sekarang. Susah ini.
Susah. Keduluan. Saya jadi ingat kasus OTT di PT IKA. Sempet ini dibungkus sama KPK Pak Hasto ini. Kayaknya ada orang dalam yang bocorin deh. PDIP mempertanyakan keputusan KPK yang mencegah Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan mantan Menkumham Yasona Lauli bepergian ke luar negeri. Politikus PDIP Guntur Romli menyatakan pihaknya belum mendapatkan kejelasan kasus apa yang menjerat Yasona. Kasus korupsi pergantian antar waktu anggota DPR RI yang menjerat buronan Harun Masiku menggelinding bak bola liar. Usai menetapkan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena diduga terlibat suap dan merintangi penyidikan, kini KPK juga turut mencegah mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli bepergian ke luar negeri dalam rangka kebutuhan penyidikan. Politikus PDIP Guntur Romli mengingatkan KPK untuk bertindak secara profesional dalam proses hukum yang berjalan di tengah dugaan politisasi kasus Harun Masiku. Gus Romli menyayangkan pencekalan itu lantaran belum ada kejelasan kasus apa yang melibatkan Yasona Lauli. Kemudian juga alasan pencekalan Pak Yasona Lauli juga tidak ada kejelasan sama sekali. Beliau hanya statusnya sebagai saksi. Saksi kok sampai dicekal. Nah itu menurut kami makin kuat indikasi kriminalisasi itu. Meski demikian, juru bicara KPK Tessa Mardika memastikan larangan bepergian ke luar negeri Yasona dilakukan sebab KPK membutuhkan keterangan langsung dari mantan Menkumham itu terkait kasus suap Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Apalagi, Yasona juga pernah dimintai keterangan di KPK sebagai saksi pekan lalu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP yang berperan meminta fatwa Mahkamah Agung terkait pergantian calon legislatif. Tak hanya itu, Yasona juga diperiksa soal data perlintasan imigrasi Harun Masiku saat ia masih menjabat Menteri Hukum dan HAM. DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ada keterlibatan Yasona Lauli yang dicurigai oleh KPK menjadi kunci dari terbongkarnya lebih jauh lagi pendalaman kasus suap Harun Masiku. Bahkan oleh mantan penyidik KPK, seorang Yasona Lauli ini memegang informasi kunci yang akan membuat semuanya lebih terang benderang, termasuk hubungan Hasto Kristianto soal kasus ini. Dan juga bagaimana seorang Harun Masiku itu begitu licin sampai sekarang, sampai saat ini masih belum juga bisa ditangkap. Karena ada tuduhan yang menyerang Yasona Lauli bahwa ini orang mempermulus masuk keluarnya Harun Masiku dari dalam dan ke luar negeri karena dilindungi begitu. Tapi ini semuanya masih tuduhan. Kita harapkan penyidikannya atau penyelidikannya cepat dilakukan, bahkan cepat disidangkan gitu ya. Dan terutama juga untuk Harun Masiku, sebab kita juga berharap besar kepada KPK untuk segera ditemukan dan diproses hukumnya. Biar tidak jadi isu yang semakin liar, ini dipolitisasi lah ini dan itu. Padahal KPK pure, murni, cuman sedang menjalankan tugasnya saja. Karena memang sudah ada, Wahyu Setiawan udah di penjara kok, bahkan sudah bebas. Jadi bahwa kasus ini ada pelanggarannya itu memang ada. Jadi kita harapkan ini kasus segera selesai gitu ya.